Dukung channel Pelajari dengan cara like dan subscribe. Tak ada satu hal yang sulit jika kita mau pelajari. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Masih semangat untuk belajar hari ini? Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Untuk hari ini kita belajar pelajaran ekonomi bisnis dengan materi biaya peluang atau sering disebut dengan opportunity cost. Nah, tujuan kita mempelajari ini apa? Kenapa sih harus mempelajari opportunity cost? Tujuannya adalah setelah belajar ini nanti kita bisa menyusun skala prioritas kebutuhan dengan menganalisis biaya peluang dalam kegiatan ekonomi dengan jujur dan disiplin. Nah, indikator pencapaiannya apa? Yang pertama nanti kita bisa memahami pengertian biaya peluang. Kedua, membedakan biaya peluang dengan biaya sehari-hari. Yang ketiga, penerapan biaya peluang dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, kita nanti bisa menghitung biaya peluang. Dan yang terakhir adalah kita bisa membuat skala prioritas kebutuhan bagi seorang pelajar. Ya. Nah, kalau ada gambar seperti ini, kamu pilih yang mana? Kuliah, kerja, atau menikah? Pilih mana? Oke, tentukan pilihanmu sendiri-sendiri ya. Boleh kok nggak sama dengan orang lain. Kalau kalian sudah menentukan, maka nanti kalian akan ada yang tidak dipilih. Ya kan? Kalau saya milih kuliah, berarti saya nanti tidak kerja atau tidak menikah, menunda dulu. Nah, kalau kalian misalkan milih kerja, berarti nanti ada yang dikorbankan, ada yang tidak dipilih, kuliah dan tidak menikah terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada pilihan lagi. Nih, di pandemi ini kan butuh HP ya. Ada tiga ada pilihan HP ini. Yang pertama ada Redmi 2. Kemudian yang kedua ada Samsung Galaxy 20 S20. Kemudian yang ketiga ada Apple XR. Mau pilih yang mana? Saya mau pilih yang Apple. Enggak, saya mau pilih yang Redmi 2 saja. Atau pilih Samsung Galaxy S20. Itu nanti tergantung dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki untuk membeli itu uang. Ya. Jadi kalau milih Samsung 20, maka ada yang tidak dipilih, yaitu Redmi 2 dengan Apple XR. Karena uang yang Bu Indah miliki hanya cukup untuk beli yang Samsung Galaxy S20. Saya pilihnya yang Redmi 2 saja. Kenapa? Karena uang saya hanya cukup untuk membeli Redmi 2. Mau pilih Samsung yang atau Apple, uang saya tidak cukup, maka saya korbankan pilihan tadi. Ya. Nah, dari contoh tadi kita sudah mulai mempelajari namanya biaya peluang. Yang tidak kamu pilih tadi itu adalah biaya peluang. Oke? Sudah mulai mengerti? Ya. Nah, ada beberapa ahli yang memberikan pengertian biaya peluang. Yang pertama ada N. Gregory Mankiw. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Kemudian yang kedua, Paul A. Samuelson, biaya peluang adalah suatu keputusan memilih satu hal dengan menyerahkan sesuatu yang lain untuk dikorbankan. Sekali lagi, ada yang dikorbankan ya. Kemudian ahli yang ketiga yaitu Robert B. Ekelund dan Robert D. Tollison menyebutkan biaya peluang adalah penggunaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk suatu hal dan dihitung sesuai dengan standar keuntungan. Tetapi tidak bisa didapatkan karena tidak memilih pilihan tersebut. Berarti ada yang tidak dipilih.
Oke, nah dari beberapa ahli tadi bisa kita simpulkan, namanya biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan atau biaya yang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak kita pilih. Itu namanya biaya peluang. Kata kuncinya adalah ada yang tidak dipilih, biaya yang muncul karena ada yang tidak dipilih. Bisa dipahami? Oke, itu untuk pemahamannya, pengertian dari biaya peluang ya. Selanjutnya, kita mengenal biaya peluang, nanti kita mengenal namanya biaya sehari-hari. Sama atau berbeda? Ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan ketika kita memilih sesuatu. Tapi kalau biaya sehari-hari yang kita keluarkan dalam kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau biaya peluang ada yang tidak dipilih ya. Kalau sehari-hari semua untuk seorang pelajar mau berangkat sekolah, ya yang naik sepeda motor pasti butuh uang untuk beli bensin. Yang tidak naik sepeda motor, naik angkutan umum, butuh uang untuk membayar angkutan umum. Yang diantar oleh orang tua, butuh uang untuk membeli bensin kendaraan orang tua. Yang nebeng sama teman, butuh helm supaya tidak ditilang. Ya, oke. Perbedaan yang kedua adalah kalau biaya peluang, biaya yang dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kan ada yang tidak dipilih. Kemudian kalau biaya sehari-hari itu merupakan prioritas pengeluaran. Kalau biaya peluang itu belum tentu menjadi pengeluaran. Kemudian yang ketiga, bukan prioritas pengeluaran ya untuk biaya peluang. Kemudian kalau biaya sehari-hari tidak dapat digantikan dengan pilihan yang lainnya. Kalau tidak ada uang untuk transport, tidak ada gantinya. Ya. Kemudian untuk biaya peluang yang terakhir adalah kepentingan lain dapat dikorbankan. Untuk biaya sehari-hari tidak dapat ditunda. Nah, kalau untuk transport mau ditunda bagaimana? Kalau ditunda berarti nanti kalian tidak masuk sekolah. Ya. Oke, selanjutnya contohnya biaya peluang sehari-hari D ya. Untuk berangkat sekolah, kalau kalian tidak punya uang untuk beli bensin, kalau rumahnya dekat bisa jalan kaki. Ya. Tapi kalau rumahnya jauh, bagaimana? Nah, itu adalah pilihan. Jadi untuk seorang pelajar yang mau berangkat sekolah itu bisa dengan nebeng temannya, ya, atau bisa dengan berangkat sendiri. Kalau nebeng dengan temannya, berarti yang dikorbankan adalah kalian tidak bisa datang sesuai dengan waktu yang sudah kalian tentukan, tapi tidak mengeluarkan uang. Kemudian ini contoh yang ada di slide-nya Bu Indah. Bima memilih belajar di perpustakaan atau main ke mall atau main game. Ya, kalau perempuan biasa senangnya ke mall ya, ke toko-toko, shopping-shopping. Tapi kalau cowok biasanya mainnya itu main game. Itu pilihan anak-anak. Ketika besok mau ulangan, saya mau belajar atau saya mau main game. Nah, kalau saya belajar berarti saya mengorbankan main gamenya. Kalau saya memilih main game berarti saya mengorbankan belajar saya. Dengan konsekuensi besok ulangan saya mungkin hasilnya tidak maksimal. Itu ya. Kemudian yang kedua, Arka memilih bekerja atau kuliah. Kalau bekerja berarti akan menunda kuliah. Kalau kuliah maka akan menunda bekerja. Ada juga yang bekerja sambil kuliah. Tapi kalau kuliahnya pagi biasanya jarang yang bisa ya. Kemudian ini kalau pilihannya ada beberapa, lebih dari 2. Enggar ini menerima beberapa pekerjaan. Yang pertama bekerja di Bank Sinar gajinya 2 juta per bulan. Kemudian yang kedua bekerja di PT Warna gajinya 2.500.000 per bulan. Atau bekerja di CV Makmur gajinya 1.500.000 per bulan. Mau pilih yang mana? Nah, kalau misalkan memilih bekerja di Bank Sinar, maka ada yang dikorbankan, yaitu tidak bisa bekerja di PT Warna atau bekerja di CV Makmur Jaya. Itu sebuah pilihan. Ya, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh biaya peluang dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu apa? Kemarin kita sudah belajar ya. Namanya kegiatan konsumsi adalah
kegiatan menghabiskan nilai barang atau jasa. Menghabiskan atau mengurangi, berarti kita memanfaatkan barang atau jasa. Contohnya, ini Dika seorang pelajar ya. Nah, punya dua pilihan, mau beli buku atau nonton bioskop. Nah, ini pilihannya. Kalau membeli buku, maka uangnya habis, tidak bisa nonton bioskop. Kalau nonton bioskop, maka uangnya habis, tidak bisa untuk membeli buku. Kemudian yang kedua, Arsa memiliki uang 10 juta. Dengan uang yang dimiliki, ini bisa satu untuk jalan-jalan ke Bali atau untuk membeli sebuah televisi. Ya, nah ini pilihannya. Kalau jalan-jalan ke Bali, uangnya habis untuk ke Bali, sehingga tidak bisa membeli televisi. Tapi kalau untuk membeli televisi, uangnya habis, tidak bisa untuk jalan-jalan. Jalannya apa? Nabung lagi, oke? Sekarang yang ketiga, biaya peluang untuk kegiatan produksi. Kegiatan produksi apa kemarin? Ya, betul sekali. Kegiatan produksi adalah sebuah kegiatan menambah ya nilai suatu barang atau jasa. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Berarti kita menggunakan barang untuk menghasilkan barang lain, memberikan nilai tambah kepada suatu barang atau jasa. Nah, berarti jadi seorang pengusaha ya. Contohnya adalah Dika mempunyai tanah, ya akan dibuat sebuah kafe sendiri atau mau disewakan kepada orang lain. Kalau dibuat kafe sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan penerimaan sewa. Kalau disewakan, dia mendapatkan 20 juta per tahun. Ya, ini sebuah biaya peluang untuk seorang produsen dalam kegiatan produksi. Contoh yang kedua, Arsa memiliki sebuah usaha konveksi. Di era pandemi ini kan sudah banyak sekali kegiatan usaha yang tidak melakukan kegiatan atau mengalami kebangkrutan. Tapi ada beberapa usaha yang justru mendapatkan keuntungan dari keadaan pandemi ini. Salah satunya adalah konveksi. Konveksi kalau untuk memproduksi baju memang tidak dapat dijual. Tetapi kalau konveksi ini mengubah usahanya menjadi produksi baju APD atau masker, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga Arsa ini memilih mau membuka usahanya tetap baju yang dulu atau mengubah usahanya menjadi usaha APD dan masker. Nah, kalau memilih APD dan masker, maka produksi baju yang dulu itu akan dikurangi. Akan menambah produksi APD dan masker. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kata kuncinya adalah kalau konsumsi berarti menghabiskan, kalau produksi berarti menambah atau menghasilkan. Nah, bagaimana menghitung biaya peluang? Menghitung biaya peluang itu bisa dilakukan dengan dua cara. Kalau terdapat dua pilihan, berarti ada satu yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu adalah biaya peluang. Kemudian kalau lebih dari dua pilihan, kalau ada nominalnya ya seperti yang contoh tadi, ada pilihan diterima bekerja dengan gaji sekian kalau bekerja di perusahaan lainnya. Nah, tadi yang dikorbankan dipilih yang paling besar. Ya. Kemudian ada lagi kalau lebih dari dua pilihan, nanti kita akan mengenal namanya biaya tadi, biaya sehari-hari sering disebut dengan biaya eksplisit yang nyata yang dikeluarkan. Kemudian nanti biaya implisit itu yang biaya tidak nyata dikeluarkan, yaitu biaya peluang. Nah, nanti ada contoh soalnya ya. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya. Rifki setelah lulus kuliah mendapatkan 2 tawaran. Bekerja di PT A, gajinya 3 juta. Caranya kalau ada soal seperti ini langsung ditulis ya. PT A gaji 3 juta per bulan. Kemudian di PT sebagai customer service di Bank ABC gajinya 5 juta ya. PT ABC gaji 5 juta per bulan. Kemudian ternyata
Maka dari dua pilihan ini ya, Rifki memilih bekerja di PTA. Ya, bekerja di PTA gajinya hanya 3 juta rupiah per bulan. Kenapa memilih? Mungkin pertimbangannya kalau gaji di PTA kerjanya di Bondowoso, kemudian gaji di PT ABC itu di luar Bondowoso, sehingga kalau di PT A ini biaya kos, biaya makan itu kan dengan orang tua, sehingga memilihnya di PT A. Ya. Nah, berapa yang dikorbankan? Yang tidak dipilih yang mana? Oke, betul, di PT ABC. Gajinya berapa? 5 juta. Berarti biaya peluangnya yang dikeluarkan ini sebesar 5 juta dari yang tidak dipilih. Ada pertanyaan? Jadi kalau cuma 2, yang tidak dipilih itu berapa? Itu. Tapi kalau tidak nominal, tadi contohnya yang Arsa mau kuliah atau mau menikah. Nah, kalau mau menikah berarti dia mengorbankan kuliah. Jadi tidak harus angka ya biaya peluang itu ya. Nah, harus nominal. Oke, kemudian contoh yang kedua. Oke, dari soal seperti ini sama dengan langkah yang pertama, kita tulis dulu ya di perusahaan A. Perusahaan A gajinya 3 juta per bulan. Kemudian di perusahaan B 5 juta per bulan. Kemudian di C 7 juta per bulan. Nah, ternyata dari tawaran yang gajinya bervariasi ini, Cinta memilih bekerja di di perusahaan B. Ini yang dipilih. Ya, yang dipilih yang B. Nah, biaya peluangnya berapa? Biaya peluangnya adalah kalau seperti ini, carilah biaya gaji yang paling besar. Kalau di A gajinya 3 juta, kalau yang di C 7 juta. Lebih besar mana? Yang C ya. Oke. Jadi biaya peluangnya adalah sebesar 7 juta. Jadi biaya peluang Cinta memilih bekerja di B, perusahaan B sebesar 7 juta rupiah per bulan. Nilai yang paling besar yang dikorbankan ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk contoh yang ketiga, ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada biaya sehari-hari dan biaya yang dikorbankan. Nah, sama kalau ada soal seperti ini, langkah-langkahnya langsung aja ditulis ya. Ini Lala ingin rekreasi ke Jatim Park 2, harus menyiapkan uang transportasi 500.000. Ini tulis transportasi 500.000. Kemudian untuk makan 200.000. Terus untuk tiketnya masuk 100.000. Ya. Nah, dari data yang sudah kita tulis, datanya sudah selesai. Nah, ini berapa ya totalnya? Totalnya 005 tambah 2 7 8 ya. Nah, ini disebut dengan total biaya sehari-hari.
Oke, kemudian kalau Lala rekreasi maka dia tidak bekerja. Nah, tidak bekerja berarti dia kehilangan upah. Nah, ini ya upah yang hilang. Berapa hari? 1 hari ya. 1 harinya 100.000. Tulis. Kalau 2 hari berarti berapa? 2 kali 100.000. Tapi ini cuma 1 hari ya, sehingga dia hanya kehilangan gajinya, upahnya itu 100.000. Nah, ini totalnya sebesar 100.000 ya. Jadi biaya peluang yang harus dikorbankan untuk rekreasi ke Jatim Park 2 Malang ya, yang harus dikeluarkan Lala itu sebesar 900.000. Dari mana? Dari total biaya yang dikeluarkan untuk rekreasi ditambah dengan upah yang hilang. Dimengerti? Oke. Nah, dari kita mempelajari biaya peluang ya, ada banyak pilihan mana yang harus kita korbankan. Nah, inilah namanya skala prioritas kebutuhan. Jadi ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang dari yang paling penting ya, urut yang paling penting dari atas nomor 1 ya, sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda. Jadi kalau kemarin kita mempelajari kebutuhan menurut intensitasnya ada primer, sekunder, tersier, maka yang primer dulu yang harus kita penuhi dulu. Kemudian sekunder, baru tersier. Dalam skala prioritas, ya nanti walaupun sekunder bisa karena tergantung kebutuhan kita. Prioritasnya yang mana yang harus kita dahulukan. Ini Bunda punya contoh, ya. Contoh skala prioritas kebutuhan, ya. Seorang petani butuh kebutuhannya adalah upah untuk tenaga kerja, kemudian untuk perluasan lahan, kemudian untuk obat-obatan pertaniannya, alat pertaniannya, pupuk dan bibit unggul. Nah, dari 6 kebutuhan ini, mana bagi seorang petani, ini berarti kegiatan produksi ya, mana bagi seorang petani yang lebih paling penting, yang paling penting di atas. Yang pertama adalah alat pertaniannya. Mau bercocok tanam padi tidak ada alatnya, mau nyangkul tidak ada cangkulnya, mau motong rumput tidak ada sabitnya. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Maka yang pertama adalah belilah dulu, miliki dulu alat-alat pertaniannya dulu. Yang kedua, baru kita siapkan bibitnya. Bibitnya sudah ditanam, baru kita akan pupuk. Itu berarti pilihannya prioritas kebutuhannya ketiga. Setelah itu, biasanya kalau sudah dipupuk, ada hamanya, kita beli obatnya. Hati-hati, obat ada obat kimia, ada organik, ya. Kemudian yang ketiga, upahnya, upah tenaga kerjanya. Dan yang terakhir adalah perluasan lahan. Kalau memang modal kita, uang kita sudah cukup untuk memperluas lahan, diperluas lahannya supaya nanti hasil panennya lebih banyak lagi, ya. Oke, ini untuk kegiatan produksi. Nah, kalau yang contoh berikut ini adalah contoh untuk kegiatan konsumsi. Ya, setiap minggu ini seorang pelajar diberi uang Rp35.000. Untuk digunakan untuk apa? 1, untuk membeli buku cerita 5.000. Kemudian untuk transportasi 15.000, untuk membeli buku tulis 4.000, untuk jajan 7.500, untuk menabung 3.500. Nah, kita buat dulu daftar kebutuhannya. Jadi seperti ini, kebutuhan, ya, skala prioritas kebutuhan itu judulnya ya. Kemudian kebutuhannya boleh nanti tidak di samping, nanti di bawah juga tidak apa-apa ya, tergantung kamu ya. Tapi yang jelas setelah judul nanti tulis dulu kebutuhannya. Kebutuhannya apa saja? Tadi di soal sudah ada, tinggal saya tadi tinggal kopas. Kemudian sekarang dari seorang pelajar, ya, yang paling penting dulu apa? Jadi kalau mau berangkat sekolah adalah yang pertama uang transportasi terlebih dahulu, makanya transportasi nomor 1. Ya, tapi kalau di pandemi ini tidak ada uang transportasi ya. Nomor 1 adalah uang pulsa ya. Kemudian yang kedua membeli buku tulis.
bisa ditunda ini. Kemudian yang ketiga, menabung. Menabung terlebih dahulu baru jajan. Jangan jajan dulu. Kamu kalau jajan dulu nanti uang tabungan nggak tambah-tambah. Jadi tentukan tabungannya dulu. Kemudian yang keempat, jajan. Kalau bisa jajannya dikurangi. Bawa bekal dari rumah, makanan dari rumah, minuman dari rumah, supaya lebih sehat. Dan yang terakhir adalah membeli buku cerita. Karena ini tambahan ya. Ada pertanyaan? Jadi untuk skala prioritas kebutuhan, masing-masing orang bisa berbeda karena kebutuhan seseorang itu berbeda. Tergantung alat pemenuhan kebutuhan kita itu jumlahnya berapa. Ya, kemudian tergantung juga kebutuhan kita karena masing-masing orang kebutuhannya bisa berbeda-beda. Sesuaikan untuk skala prioritas kebutuhan, sesuaikan mana dulu yang lebih didahulukan dan anggaran kita atau uang yang kita miliki itu berapa. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum tugas ya, Bunda simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Biaya peluang adalah biaya yang muncul karena kita mengorbankan suatu pilihan. Tuh, kemudian biaya peluang, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita itu ada pilihan setelah lulus dari sekolah, dari SMK, mau langsung bekerja, mau kuliah, atau menikah. Itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada kegiatan konsumsi. Uang yang kita miliki saya mau gunakan untuk apa? Untuk beli pulsa atau untuk membeli makanan atau untuk membeli baju. Ya, ini adalah sebuah pilihan. Kemudian untuk kegiatan produksi, contohnya adalah uang yang kita miliki mau untuk usaha atau untuk membeli barang-barang yang kita makan atau kita pakai. Ya, kemudian contoh yang lainnya untuk kegiatan produksi, uang yang kita miliki semuanya untuk usaha atau macam usaha atau untuk usaha yang lainnya. Ini sebuah pilihan ya, itu namanya biaya peluang. Kemudian untuk menghitung biaya peluang ada dua cara. Kalau hanya ada dua pilihan, maka besarnya biaya peluangnya adalah biaya yang tidak dipilih. Alternatif atau pilihan yang tidak dipilih. Nah, harus nominal ya, bisa juga kegiatan. Kemudian kalau lebih dari dua pilihan, kalau berupa nominal yang tidak kita pilih tadi, pilihlah yang paling besar. Kalau dua pilihan ya, kalau dua pilihan lebih, kita memilih satu, ada dua yang tidak kita pilih. Dari dua yang tidak kita pilih tadi, pilihlah jumlah nominal yang paling besar. Itu adalah jumlah biaya peluangnya. Kemudian kalau ada lagi, ya ada yang tidak dikorbankan, ada yang tidak kita pilih. Kemudian ada jumlah nominal, ya misalnya tadi ada kegiatan rekreasi ke Malang, kita mengeluarkan sejumlah biaya, tapi kita memilih tidak bekerja. Maka jumlah peluang biayanya adalah total semua biaya yang kita keluarkan ditambah dengan kita memilih tidak bekerja. Itu sebesar berapa? Ada pertanyaan? Oke, nah untuk kegiatan kita ya untuk hari ini nanti ada tugasnya adalah jika kalian mempunyai uang 300.000 ya untuk kebutuhan 1 minggu. Nah buatlah daftar kebutuhan kalian dengan uang 300.000 ini mau buat beli apa saja, mau kamu gunakan untuk apa, mau konsumsi mau produksi silakan, tidak Bunda batasi ya, silakan uang 300.000 ini mau apa. Kemudian susunlah skala prioritas kebutuhannya. Oke? Nah, kalau sudah ada nomor 1 berarti kan ada yang dikorbankan. Nah, tulislah berapa atau apa yang kalian korbankan tadi. Itu adalah biaya peluangnya. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silakan japri di saya atau melalui kelas saja ya, jangan japri. Kalau jangan japri nanti ketumpuk-tumpuk, kita bahasnya di grup kelas saja ya. Oke, untuk tugas kemudian untuk minggu depan kita ulangan mulai KD yang pertama ya, mulai konsep ilmu ekonomi, kemudian sistem ekonomi, kemudian terakhir kelangkaan dan terakhir adalah biaya peluang. Minggu depan kita ulangan. Oke? Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ingat ya, 3 protokol kesehatan. Memakai masker jika keluar rumah, kemudian
kemudian jaga jarak dengan orang lain. Yang ketiga, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun. Semoga bermanfaat dan kita segera bisa berjumpa kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.